Sebelum kita mulai, kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk para arwah yang telah mewakafkan masjid ini, dan kepada orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang pernah sujud di tempat ini, orang-orang yang pernah rukuk di tempat ini, yang pernah beribadah di tempat ini. Mudah-mudahan arwah beliau mendapatkan kenikmatan barzakh dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah dunyawiyah wa ukhrawiyah. Allah yanzilur rahmah wal ni'mah wasyafa'ah alaihim bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa 'inda dzikri shalihin tatanazzalu ar-rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ahilla 'alaina syahr Ramadan bil amni wal iman was salamati wal ghufran ala ma tuhibbu wa tardah. Allahumma a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam waj'alna mimman yasumuhu imanan wa ihtisaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil muhtaramin, para asatidz, para imam, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibunya ada? Oh ada, tidak kelihatan. Kopinya tidak keluar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang selalu memberikan kita nikmat sehat wal afiyah. Ini sehat dan afiyah ini ada perbedaan. Ada orang yang diberi kesehatan tapi tidak diberi afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Afiyah itu adalah kesehatan yang dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sehat yang bahkan rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia tidak mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kakinya tidak ringan untuk melangkah ke dalam masjid. Masjid ini adalah baitin min buyutillah, salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Dalam hadis dikatakan ahabbul bilad ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada bisa masuk ke dalam masjid, bisa salat berjamaah di dalam masjid, berarti tuan rumahnya memang mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam masjid. Jangan kalau datang ke rumah saya, kalau saya tidak persilahkan masuk, tidak akan bisa masuk. Saya mohon maaf yang tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Jawa, jadi mohon maaf. Bisa bahasa Jawa tapi yang kasar. Takut nanti saya akan ucapin mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Oke, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada
di malam yang ke-10 di bulan Ramadan. Ini sudah mau setengah perjalanan ya. Bulan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita belajar di dalam bulan ini dan menjadikan bulan ini sebagai madrasah atau tarbiyah buat kita. 11 bulan, mohon maaf, kita main-main, tidak serius beribadah kepada Allah, termasuk saya. 11 bulan kita makan apa yang kita senangi sesuai dengan syahwat dan nafsu kita. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan kepada kita 1 bulan untuk beristirahat. Dan bulan ini adalah bulan madrasah buat kita sebenarnya. Karena di bulan ini kita sergap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya kesergapan kita dalam beribadah kepada Allah itu juga terjadi di bulan-bulan yang lain. Karena alumni dari sebuah madrasah harus terus menjalankan apa yang dia pelajari dari madrasah tersebut. Ya, kalau ada orang keluaran pesantren, ya, walaupun dia bukan seorang ustadz, walaupun dia bukan seorang penceramah, tapi dia tahu ilmunya, tapi dia tidak mengamalkannya, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Dikatakan di dalam kitab At-Tafsirah, Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi mengatakan, Allah law qila li ahli al-qubur tamannau latamannau yawman min Ramadan. Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, kalau seseorang ditugaskan untuk bertanya kepada ahli kubur, apa harapan kalian pada hari ini? Maka para ahli kubur akan menjawab, berikan kami 1 kesempatan untuk hidup lagi 1 hari saja di bulan Ramadan. Kita yang masih hidup kadang menyia-nyiakan kesempatan yang sangat agung ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Ramadan ini merupakan madrasah. Buktinya apa? Buktinya di bulan Ramadan kita begitu sergap beribadah. Kita mampu untuk bangun sahur. Bisa kita bangun sahur. Tetapi mengapa di bulan-bulan lain kita tidak mampu untuk bangun sholat subuh berjamaah? Ini banyak terjadi. Harusnya ya, sahur itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Jadi jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai ritual tahunan saja. Puasa kita tidak mengalami peningkatan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa hanya 9 tahun karena ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 tahun setelah hijrah di kota Madinah. Rasulullah hanya berpuasa Ramadan 9 bulan, 9 tahun, 9 atau 10 tahun. Puasa kita sudah berpuluh-puluh tahun. Mari kita tanya di dalam diri kita, apakah puasa kita sudah mengalami peningkatan atau hanya sekedar puasa menahan lapar dan haus saja? Walaupun di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, seseorang yang dia mampu menahan hawa nafsunya
sesuai dengan puasa syariat, tetap dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, asal dia mampu menjaga anggota badannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berpuasa hanya menahan lapar dan haus, tetapi anggota badannya, matanya masih digunakan untuk memandang yang haram, lisannya masih digunakan untuk berbicara perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti memfitnah, menggibah, menyebarkan berita yang tidak benar di tengah masyarakat. Puasanya sah secara syariat, tetapi pahalanya habis ketika nanti ditimbang di yaumil mahsyar, kosong pahalanya. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Ramadan tahun ini momentum yang kita anggap ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Walaupun saya berdoa semoga mudah-mudahan kita semua umur panjang, diberikan umur panjang untuk bertemu dengan bulan-bulan Ramadan yang berikutnya. Tetapi untuk menanamkan kesadaran di dalam diri supaya kita meningkatkan atau berupaya bermujahadah beribadah kepada Allah, maka kita harus menganggap bahwa mungkin ini sholat subuh terakhir saya, sehingga kita benar-benar bermuwajjah, menghadapkan wajah kita kepada Allah, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Al-Imam Al-Ghazali, beliau membagi tingkatan puasa. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang yang umum, seperti saya ini, puasa umum, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, oleh perkara-perkara yang diharamkan, maka puasa kita hanya sebatas mendapatkan haus dan lapar saja. Rubbas sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kalau menahan lapar dan haus saja, ya mungkin anak saya juga bisa, anak kecil juga bisa. Itu adalah perkara yang mudah, perkara yang sangat mudah. 13 jam atau 12 jam kita menahan lapar dan haus. Bahkan kita puasanya banyak yang tidur-tiduran. Zaman kopi mana zaman? Seperti orang latihan mati. Jadi malam tidak tidur, tidurnya habis subuh, nanti bangunnya jam 4. Kalau puasa seperti ini, burung juga kuat, manuk juga kuat. Puasa bukan seperti itu hakikat puasa. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, lima syuri'as siyam atau lima syuri'as shaum. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita berpuasa? Ada 3 hikmah yang saya catat dari kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang pertama adalah liyadukul ghani ta'mal ju', supaya orang-orang yang kaya bisa merasakan laparnya orang-orang miskin. Ini juga koreksi banyak. Betapa banyak dari kita ketika buka puasa itu wajib harus ada kolak, wajib harus ada cendol, wajib harus ada gorengan, wajib harus ada ini
dan itu. Ini puasa sebenarnya kan menahan syahwat, menahan nafsu dari makan. Tapi ketika kita berbuka puasa dengan hal-hal yang mewah, maka hilang hikmah puasa yang pertama ini. Ya. Kecuali kita makan dengan yang enak, kita menyedekahkan makanan itu kepada para fakir miskin. Nah, itu boleh. Tetapi kalau kita hanya merasakan itu sendiri di rumah, kita lupa dengan penderitaan orang-orang miskin, sama saja hilang hikmah puasanya. Ya Ustaz Zain, ya kalau ada yang keliru mohon dikoreksi. Jadi itu hikmah yang pertama adalah supaya kita mampu merasakan penderitaan laparnya orang-orang miskin. Kalau di sini insya Allah saya tahu tak mungkin ada yang pernah merasakan kelaparan. Hidup kita pasti tercukupi. Ya? Tapi masih banyak kaum muslimin di Indonesia ini yang kelaparan itu masih banyak. Di NTT itu kemarin terjadi, ada seorang bapak, ya, karena dia tidak mampu membeli beras, dia robek perutnya. Dia tidak mampu membeli beras untuk keluarganya, perutnya dirobek, akhirnya meninggal. Masih ada orang lapar. Jadi hikmah dari puasa adalah yang pertama, supaya kita mampu merasakan penderitaan laparnya orang-orang miskin. Nah, kalau kita berbuka dengan kemewahan, berarti sama saja kita mengikuti hawa nafsu syahwat kita. Mari hidup dengan sederhana seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu kadang berbuka hanya dengan air putih dan 3 buah kurma. Bukan Rasulullah tidak bisa mendapatkan banyak makanan, tetapi memang Rasulullah memilih untuk hidup sederhana supaya kita dapat mencontoh teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan Nabi hidup sederhana itu seperti itu. Ya. Jadi kalau ada, mohon maaf, kalau ada orang yang dia bergerak di bidang keagamaan, ya, tetapi sudah menampakkan kemewahan, bagi saya pribadi, ya, saya tidak menyebut nama, ya, itu bagi saya tidak ada nilainya, karena dia tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya boleh orang kaya boleh, tetapi tidak boleh dipamer-pamerkan kekayaannya, ya, ditunjukkan di media sosial, ya, kekayaan-kekayaannya. Kasihan orang-orang miskin yang melihat itu, orang-orang yang tidak mampu, ya. Apalagi buka puasa dengan mewah tapi dipasang di status. Itu jangan sampai seperti itu terjadi. Dulu saya sering begitu, tapi setelah saya mempelajari kehidupan ini, saya menyetop itu kebiasaan memposting makanan, ya, di handphone, di status dan lain sebagainya. Maksudnya makanan saya sendiri yang saya makan itu saya foto terus saya kirim. Itu kalau bisa dihindari, karena kasihan nanti ada orang yang tidak mampu beli, dia melihat postingan itu, bagaimana perasaan kita, ya? Supaya apa? Kita dapat merasakan laparnya orang-orang miskin itu, agar kita dapat bersedekah kepada mereka. Karena bulan Ramadan adalah bulan sedekah, di mana dikatakan di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Selain bulan Al-Quran, bulan Ramadan, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Nabi pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Tuhanku,
Sesungguhnya umatku ini, ya, mereka memperlakukan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak diperlukan, dicampakkan. Coba kita lihat di rumah kita, mushaf kita berdebu kan? Sudah kita pernah buka nggak mushaf kita? Sudah berapa juz yang kita baca pada bulan Ramadan kali ini? Dalam jangka waktu 10 hari ini. Apa lebih banyak kita buka handphone, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ini racun sebenarnya. Handphone ini racun. Kata para ulama, kalau mushaf kita berdebu di rumah, atau jangan-jangan tidak punya mushaf lagi, tidak punya Al-Quran di rumah, harus ada orang Islam itu Al-Quran, supaya ada keberkahan. Makanya beruntung Ustaz Zainal Abidin, ya, memang faknya di Al-Quran, setiap harinya dengan Al-Quran, bersama Al-Quran. Kalau mushaf kita berdebu di rumah, kata para ulama, maka yang berdebu itu bukan mushafnya, tetapi hati kita sudah berdebu, kotor. Padahal Ramadan ini adalah madrasah untuk juga membersihkan hati. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, beliau kalau masuk bulan Ramadan, khatam Al-Quran sebanyak 60 kali dalam satu bulan. Berarti satu hari itu khatam 2 kali. 2 kali khatam. Saya pernah nanya dengan seorang teman saya, seorang hafid, bagaimana mungkin Imam Syafi'i bisa seperti itu? Padahal kita waktunya sama dengan Imam Syafi'i, 24 jam kan? Apa Imam Syafi'i 60 jam sehari? Tidak, sama 24 jam. Kata teman saya yang hafid Quran itu, bisa. Dan saya pernah mencobanya. Imam Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari. Yang teman saya hafid Quran ini, dia pernah mencobanya. Setelah sahur, setelah sholat subuh, dia baca Quran dari setelah sholat subuh sampai zuhur. Zuhur dia berhenti, dia lanjutkan sampai asar. Terus terhitung 15 jam dia khatam Al-Quran satu kali dalam sehari. Berarti hampir mirip-mirip. Berarti kita mampu sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apakah mau? 2 juz aja mungkin kita sudah kepingin sama istri, ya. Luar biasa ini godaan dunia ini. Allahu Akbar. Ya. Nah, hikmah yang kedua orang berpuasa, kenapa dia syariatkan berpuasa? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kasrus syahwah, merobohkan syahwat yang ada di dalam diri. Ya, yaitu tadi tentang makanan. Ya, biasa kita kalau mau buka itu mau makan semuanya. Padahal kalau sudah masuk air putih, kita semua keadaannya sama. Rasanya kok sudah cukup itu. Ya? Air putih masuk itu sebenarnya sudah cukup. Atau dengan kurma. Tapi karena syahwat itu, ya, syahwat kita yang ingin makan yang bermacam-macam itu, coba kadang-kadang kita di jalan lagi dalam keadaan puasa, lihat makanan, nanti saya mau beli ini, mau beli ini. Nah, ini puasanya bukan puasa merobohkan syahwat, ya, tapi puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu hikmah puasa. Yang kedua, ya. Yang ketiga hikmah dari puasa dan hakikat dari puasa, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, madrasatun khuluqiyah, madrasah untuk membentuk akhlak yang baik.
Jadi kalau orang berpuasa, ya, kata para ulama, tandanya apa? Tandanya setelah lewat bulan Ramadan, akhlaknya semakin baik. Yang sebelum-sebelumnya dia suka menghibah, ya, bicarakan orang. Setelah itu buahnya dia terima dengan akhlak yang baik, yaitu stop. Mulutnya tidak pernah lagi menceritakan keburukan orang lain. Hatinya tidak pernah benci kepada sesama muslim, ya. Ini buahnya setelah bulan Ramadan. Tapi kalau lebih buruk dari itu, berarti puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sholat. Sholat itu ada buahnya. Buahnya apa? Semakin sabar, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau sholat dia masih melakukan hal-hal yang diharamkan, berarti sholatnya hanya sekedar gerakan ritual menggugurkan kewajiban. Ini bukan kata saya, ini kata para ulama. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus ada menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak, gerakan-gerakan saja, hanya sebatas gerakan-gerakan saja. Saya bicara begini bukan untuk supaya antum berputus asa dalam beribadah, tetapi mari kita tingkatkan bermujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup tidak selamanya di dunia ini. Saya hitung paling lama ya, 2125. 100 tahun lagi kita semua ini sudah tidak ada. Kita semua ini sudah ada di dalam kubur, di alam barzakh, yang menunggu hari kiamat. Berapa tahun? Ratusan bahkan ribuan tahun kita di dalam kubur. Kalau ibadah kita masih begitu-begitu saja, apa yang akan kita jadikan bekal di alam kubur? Padahal di alam kubur itu yang akan menemani kita amal-amal kebaikan kita. Kalau kita orang jahat, maka di alam kubur itu akan berbentuk seperti sosok yang sangat menyeramkan menemani kita hingga hari kiamat. Seperti Fir'aun, dikatakan dalam riwayat, Fir'aun itu dari dia mati sampai sekarang ditakutkan oleh Allah, digambarkan api neraka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kita umat Nabi Muhammad, kalau amal kita jelek, ya, nanti yang akan menemani kita sosok yang jelek. Kalau ada amal yang baik, ya, seperti amal kita membaca Al-Quran, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan berubah menjadi sosok yang sangat tampan, yang sangat bagus, yang sangat indah, yang akan menemani kita di alam kubur. Betapa enaknya, menyenangkan, ya. Jadi kita diciptakan Allah ini tidak untuk sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian, aku Allah menciptakan kalian itu hanya untuk hal yang sia-sia saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kalian di dunia. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, Ramadan adalah tarbiyah, pendidikan bagi kita. Ini kesempatan, ya. Kita begitu sergap di Ramadan, maka di bulan-bulan yang lain harus sama sebenarnya, minimal samalah kualitas ibadah kita. Ya kalau cuma setahun sekali kita sergap, ya, kita mampu tadarus Al-Quran. Kenapa di bulan lain kita tidak bisa membuka Al-Quran? Kita mampu untuk berdiri tarawih. Berapa jam Ustaz Zain tarawih? Setengah jam. Kita sholat 5 waktu cuma 5 menit paling lama. Kenapa tidak mampu? Dan itu masih banyak terjadi.